Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin wafirah. Minha ni'matul iman wal islam wa ni'matus sihha wal afiyah wa ni'matul amn wal istiqrar wa ni'matu hadzal majlis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Isya, tarawih dan witir yang berbahagia. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur baginya, di mana kita pada malam hari yang berbahagia ini, walaupun kita jauh dari kampung halaman kita dapat melaksanakan salat Isya jamaah bersama-sama sekaligus dengan tarawih dan Isya dalam rangka menghidupkan bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan uraian tentang ceramah saya pada malam hari ini, saya lebih dahulu memperkenalkan diri. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, perlu itu. Kan tidak kenal maka tak sayang. Saya tidak ingin tidak dikenal, tidak disayang. Saya ingin dikenal walaupun tidak disayang. Maaf bapak-bapak, saya ini berasal dari Pulau Sumbawa yang terkenal dengan susu kuda liar. Lahir di Pulau Sumbawa. Kalau orang Muhammadiyah mungkin tahu Pak Din Samsudin adalah satu daerah sama saya. Kalau saudara-saudara di PKS, Pak Fakhri Hamzah, Pak Zulkifli Mansah, itu adalah satu daerah sama saya. Bahkan Pak Zulkifli Mansah itu ada hubungan kerabat dengan saya, walaupun sudah agak jauh. Dan saya tidak pernah ketemu dengan dia. Maaf bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, sejak umur 16 tahun saya sudah mukim di Mekah. Saya naik haji dengan kapal Gunung Jati zaman dulu itu 14 hari di jalan. Kalau teman-teman saya orang Betawi, kalau ada orang Betawi di sini, di Dada Cepte, Kuningan, itu teman saya paling banyak. Di antaranya adalah tokoh NU yaitu Pak Khalil Ridwan. Saya ketemu dengan beliau di sana. Dan banyak lagi keluarganya Guru Mugni yang dari Kuningan, itu adalah teman-teman saya ketika saya di Mekah. 13 tahun saya tinggal di Mekah. Hampir lupa dengan susu kuda liar. Karena sudah biasa dengan minum susu onta, hampir lupa dengan minum susu kuda liar. Tetapi rupanya Allah itu mentakdirkan saya harus di tempat produksi susu. Ketika saya tamat dari King Abdul Aziz atau Ummul Qura, saya kecantol dengan gadis Jawa Tengah, orang Solo, tepatnya adalah Kabupaten Boyolali, yang terkenal dengan susu sapi asli Boyolali. Jadi susu kuda liar ketemu dengan susu sapi asli Boyolali. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehendak saya sedikit pun. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya sampai hari ini sudah 30 tahun lebih saya merupakan dosen pengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, di Fakultas Agama Islam, jurusan tafsir, jurusan prodi syariah. Jadi mengajar bahasa Arab, mengajar ulumul Quran, mengajar hadis ahkam, mengajar ulumul hadis, semuanya adalah yang berkaitan dengan Islam saya mengajar.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya inna Allah astafa lakumud dina wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya sungguh kata Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya sebelum meninggal. Jadi wasiat itu disampaikan oleh seseorang sebelum meninggal. Nabi kita kan pernah berwasiat sebelum meninggal 6 hari. Apa kata Nabi? Taraktum fikum amrin lan in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Yang arti kata Nabi, saya tinggalkan bagi kamu 2 pusaka. Nabi tidak pernah meninggalkan harta, baik untuk umatnya, anaknya pun, keturunannya pun tidak ditinggalkan harta. Ketika Nabi telah meninggal, datang Fatimah kepada Abu Bakar, anaknya, "Wahai Abu Bakar, Khalifah Rasulullah, mana warisan ayah kami, kok kami enggak dapat sedikit pun?" Apa kata Abu Bakar? "Ada seberapa pedang atau apa?" Kata Nabi, itu adalah untuk umat Islam diserahkan ke Baitul Mal. Jadi Nabi Muhammad itu tidak meninggalkan apa-apa, hanya 2 pusaka, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bila kamu berpegang kepadanya, kata Nabi, kamu tidak akan sesat dimanapun kamu berada. Selama-lamanya kamu juga tidak akan sesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub sebagai bapak daripada nabi-nabi. Jadi hampir semua nabi yang membawa kitab samawi itu adalah dari keturunan Nabi Ibrahim. Yang anak keturunannya termasuk umatnya akan menjelajah dunia ini. Tidak ada daratan yang tidak ada orang Islam. Tidak ada daratan yang tidak ada agama-agama samawi yang lain. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub berwasiat, "Ya baniya, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kamu agama. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam." Maka doa yang diajarkan oleh Nabi pada kita itu adalah doa, "Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal istiqamah wa husnul khatimah." Ya Allah, berilah kami sehat, berilah kami ampunan dosa-dosa kami, berilah kami kemampuan beristiqamah. Apalagi di rantau seperti kondisi Australia ini, perlu sekali kita istiqamah. Kemudian wa husnul khatimah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam, iman dan ihsan. Itu namanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Islam ini, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, dari kata aslama yaslimu islaman atau salaman, artinya adalah agama yang menyebar kedamaian. Jadi Islam itu adalah agama damai, agama rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka itulah sebabnya Nabi kita Muhammad SAW, setiap beliau melepas, setelah beliau itu berkhutbah Jumat, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang, Nabi selalu memesan agar umatnya itu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis bahwa Nabi itu kalau melepas pasukan, apa kata Nabi? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wala taqtulun nisa, jangan kamu bunuh wanita-wanita yang tidak ikut perang, kata Nabi. Wala taqtulus subyan, jangan kamu bunuh anak-anak. Jangan kamu tebang pohon, kata Nabi. Apalagi pohon itu tempat berteduhnya orang. Jangan kamu membunuh binatang kecuali untuk dimakan. Coba, kalau orang hanya untuk memakan binatang, tidak ada binatang yang punah. Kenapa badak Jawa itu punah, maaf bapak ibu-ibu? Badak Jawa itu punah karena bukan untuk dimakan, tetapi
sulak yang di depan moncongnya itu harganya waktu itu $100.000. Itu sebagai bahan obat kuat laki-laki yang diproduksi di Hong Kong, di China dan seterusnya. Jadi laki-laki karena hawa nafsunya habis badak 10 Jawa itu. Bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kata Nabi, jangan kamu makan binatang kecuali dimakan. Jangan kamu bunuh pendeta-pendeta ruhban, pendeta-pendeta yang ada di gua-gua tempat peribadatan mereka, selama mereka itu tidak ikut campur dalam peperangan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian ada seorang yang bertanya pada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, dia bilang, mal Islam? Apa kata Nabi? Al-muslimuna man saliman nas biyadihi wa lisanihi. Nabi bilang orang Islam itu adalah orang menyelamatkan orang dengan lisan dan tangannya. Dengan lisan kita bersatu, maaf ibu-ibu, bapak-bapak. Dengan lisan juga kita bercerai-berai. Dengan lisan juga kita akan disenangin oleh orang. Karena lisan juga kita dibenci oleh orang. Maka ada pepatah, bila kita luka dengan pisau, kita itu mungkin 10 hari pasti sembuh. Tetapi orang yang dilukakan dengan lisannya, itu biasanya dibawa mati. Kalau tidak percaya, coba buktikan. Banyak orang itu walaupun di mulutnya saya maafkan kamu, tetapi dia tetap marah, tetap dia tidak senang. Maka oleh karena itu walaupun kita memang disuruh oleh Islam agar memaafkan orang lain, tetapi sebaiknya kita menjaga lisan kita. Kalau sebelum terlanjur, kita minta maaf kepada orang yang pernah kita sakitin hatinya dengan lisan kita, agar dia memaafkan kita. Oleh karena itulah Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa, kata Nabi, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia itu berkata baik atau diam. Maka Nabi juga bilang, diam itu mas az-sukutu dhahab. Diam itu adalah emas. Daripada kita ngomong tidak keruan, lebih baik dari kita diam. Tapi juga agama Islam melarang kita itu tidak ngomong sepanjang hari. Oleh karena itu, bagaimana kita mensinkronkan hadis ini? Artinya kita hendaknya selalu mengingat Allah, kita zikir, kita berbuat baik. Karena apa yang kita ucapkan itu akan dicatat oleh malaikat. Ma yalfazu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang keluar dari mulut kita, ada malaikat yang mencatatnya. Apa itu baik, apa itu buruk, ada raqib dan atid yang mencatat. Yang mencatat apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Kemudian kata Nabi, biyadihi, dengan tangannya. Jangan kita jangan kita buang sampah di jalan. Kemarin saya jalan dengan orang yang sudah lama di Australia, nggak susah saya sebut namanya. Dia pegang kabel itu di kantongnya, kemudian dibuang. Ada orang asli Aussie, apa nama asli Ausu? Bukan yang putih Ausu. Dia bilang bahasa Inggris, saya nggak tahu apa artinya. Saya tanya apa? Kenapa kamu dimarahin? Saya buang sampah di sembarang. Ambil itu sampah, saya bilang kamu yang salah. Nah, kan itu nggak benar. Kamu justru diperingatkan oleh orang itu agar kamu buang sampah pada tempatnya. Maka Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Al-imanu bid'u wa sab'una syu'batan. Afdal wa qawlu la ilaha illallah. Nabi bilang iman itu ada 70 cabangnya lebih. Yang paling tinggi kita ucapkan la ilaha illallah. La itu artinya la nabiyah. Kita tolak segala Tuhan yang diproyeksi oleh manusia dengan akalnya sendiri. Kita hanya mengakui Tuhan yang Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya Tuhan. Tuhan itulah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberi kita makan, beri kita minum, yang menjaga kita dimanapun kita berada.
Kepadanya kita berdoa, kepadanya kita tawakal, kepadanya kita mengadu, kepadanya kita menangis bila kita itu membutuhkan, bila kita butuh dengan menangis. Menangislah kepada Allah. Di sujud terakhir bila kita itu ada problem, coba kita salat 2 rakaat. Di sujud terakhir ibu-ibu, kita panjangkan sedikit, kita berdoa dalam hati kita bila bahasa Indonesia. Jangan disebutkan dalam hati kita, ya Allah, berilah saya kemudahan dalam berikan jalan keluar terhadap problem yang saya alami saat ini. Insya Allah pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Itulah sebabnya Allah mengatakan aqrabul abd ila Allah fi sujudil akhir. Hamba aku paling dekat dengan aku pada sujud yang terakhir. Maka perbanyakkanlah doa, kata Nabi, kata Allah dalam hadis kursi, fajtahidu bid-doa. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Saya tidak tidak, orang Jawa bilang tidak kemaki, tidak sombong. Ada orang Jawa di sini Pak? Banyak? Oh enggak ada. Ya. Tidak kemaki kata. Ini satu, tapi Jawa Padang ini. Logatnya kelihatan kalau bukan Solo. Maaf bapak kita ini, tapi baik orangnya. Apa katanya? Jadi saya tidak kemaki, maaf bapak ibu-ibu. Saya alhamdulillah ini benua keempat yang saya injak kaki saya. Kemaki itu Jawa Tengah. Ya, saya orang Jawa Tengah Pak. Kemaki Solo. Orang Jawa Timur beda. Oh beda ya. Ini Jawa Tengah Pak. Jadi jangan sombong, tidak sombong. Alhamdulillah saya pernah ke Inggris 28 hari, pernah saya ke Belanda. Pernah saya tinggal di Belanda 3 bulan, pernah saya ke Turki 2 kali, pernah saya ke Italia, ke Roma 2 kali. Pernah saya ke di Syria saya 3 tahun saya mukim di sana. Pernah ke Mesir 2 kali. Ya kemudian sudahlah semuanya. Tinggal saya nggak pernah mimpi kalau saya sampai ke Australia, maaf bapak. 2 jam walaupun sudah dijanjikan, tapi saya nggak percaya kalau saya bisa ke Australia. Ternyata 2 jam sebelum saya berangkat, bapak harus berangkat sekarang. Ini saya kirim supir, masya Allah. Sabun nggak dibawa, apa nggak dibawa. Yang penting saya bisa sampai Australia itu saja. Bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Jadi gitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang manusia tidak sabar. Memang manusia itu khalaqal insan min ajal. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti roda, ingin cepat, nggak mau dia nggak mau dia pelan-pelan. Inginnya instan. Ingin makan nggak usah masak. Makan super mie tek langsung jadi. Padahal itu kan bahaya bagi kesehatan kita. Coba kalau kita makan mie 2 tahun berturut-turut, umur 50 tahun nggak bisa jalan sudah kita. Sudah kropos tulang kita. Karena itu instan semuanya. Nah, jadi kita kepada Allah lah kita selalu menyandarkan diri kita kepada Allah, kita berdoa. Maka kata Nabi, yang paling tinggi iman itu adalah la ilaha illallah. Percaya kepada Allah, percaya kepada kekuasaan Allah, bahwa kita mati, kita hidup, itu semuanya di tangan Allah. Walaupun kita disuruh berikhtiar untuk berobat bila kita sakit. Kemudian yang paling rendah kata Nabi adalah kamu menjauhkan sesuatu yang mengganggu orang di jalan. Dan kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Haya itu, malu itu adalah bagian daripada iman. Bila orang tidak malu, kata Nabi, maka kerjakan apa saja. Orang yang tidak malu itu kan lebih tinggi derajatnya sedikit dari binatang. Karena dia tidak malu, maka malu itu penting. Maaf Bapak, mungkin di negara kita itu banyak kasus. Bapak-bapak nggak usah saya sebutkan, ini bulan Ramadan. Bapak-bapak dengar itu tentang berita itu, ini. Itu akibatnya karena tidak malu. Kalau dia malu, pasti tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Tetapi karena dia hilang malunya, ini yang sulit. Sehingga membawa kita kepada mungkin di atas walaupun tidak asfalus safilin, tapi paling tidak kita itu sudah merendahkan harkat dan martabat diri kita. Bapak ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain, datang Jibril pada Nabi. Ada riwayat dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Datang katanya an Umar bin Khattab, kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idja'a rajulun shadidul bayad al-thiyab. Lam yara minna atharus safar.
fajalasa fa asnada rukbatayhi ila rukbati Rasulullah wa qaffaihi ala fakhidhi Rasulullah summa qala mal Islam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Umar Amirul Mukminin, khalifah yang kedua Nabi, yang orang yang sangat tegas. Maka kalau orang jadi orang pemimpin tuh kayak Umar itu. Umar itu kata Nabi kalau jalan di jalan, setan itu lari melihat Umar. Jadi kalau Umar jalan di setan, nggak perlu baca ayat kursi. Setannya sampun melayu semuanya. Kalau Utsman sebaliknya, apa kata Nabi? Kalau jalan Utsman, malaikat pun malu melihat Utsman. Karena saking santunnya Utsman itu. Maka dua istri anak Nabi dinikahkan oleh Utsman. Dinamakan Dzun Nurain. Kemudian duduk, ta'ajjab, nah kami heran, kok berani-beraninya dia menaruh lututnya di samping lutut Nabi. Dipegang paha Nabi lagi. Kemudian bertanya, mal Islam, apa itu Islam? Nabi menjawab, Islam antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Islam itu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah Rasul, tidak ada Rasul setelah Nabi kita. Maka kalau ada sekte dalam Islam mengatakan ada Rasul setelah Muhammad, maka itu bukan Islam. Berilah nama lain. Orang Syiah, maaf, Imamiyah itu mungkin banyak kontroversial, tapi tidak mengatakan Ali itu adalah Rasulullah. Orang Syiah Imamiyah itu mengatakan Ali itu adalah waliullah. Maka kalau mereka azan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa anna aliyan waliullah wa anna Muhammad Rasul wa anna aliyan waliullah. Wali bukan Rasul. Walaupun ada, tetap kita anggap masalahnya. Mereka salat 5 waktu seperti kita, menghadap kiblat kita, nikah dengan kita, kemudian menyembelih binatang kita, memakan binatang yang kita makan oleh kita. Nah, kalau sudah ada sekte mengatakan, wah Muhammad adalah, ini ada pimpinan kami adalah Rasul yang terakhir, ditambahlah sebagai Rasul, maka itu harus ditolak. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Nabi pernah mengatakan, saya adalah akhir Rasul. Kalau ada Nabi yang terakhir, maka Umarlah menjadi Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Kalau tidak ada Umar, maka Abu Bakarlah yang mengganti saya. Kalau tidak ada Umar, kata Nabi, tidak ada Utsman yang mengganti saya. Tapi Nabi bilang, la Nabi ba'di, tidak ada Rasul setelah Nabi kita, Muhammad SAW. Muhammad, maaf Bapak Ibu, keberadaannya seperti kita melihat lampu ini. Tidak ada samar tentang Nabi Muhammad itu. Kapan dia lahir, semua umat Islam tahu. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kapan ayahnya meninggal, semua orang tahu. Di mana dia lahir, semua dia orang tahu. Di mana beliau meninggal, semua dia orang tahu. Tidak ada samar tentang Muhammad itu. Jelas keberadaan, tanya orang Islam seluruh dunia pasti tahu. Di mana kubur Nabi Muhammad, pasti tahu. Nggak ada orang bilang kubur Nabi Muhammad itu di Mekah. Apalagi kalau ada orang bilang kubur Nabi Muhammad di Indramayu, Jawa Barat. Wah, jelas itu dusta itu. Muhammad itu meninggal di Mekah, meninggal di Madinah, lahir di Mekah. Maka setiap orang yang datang ke Mekah, kalau ditanya mau kemana setelah ini, saya akan datang ke Madinah. Kalau ditanya untuk apa ke Madinah, pasti bilang saya mau ziarah kubur Nabi. Jarang yang mengatakan saya mau salat 40 rakaat, 40 salat di Madinah. Apa benar, Pak? Pasti bilang mau ziarah kubur Nabi. Walaupun ada hadis mengatakan, ada yang mengatakan itu daif hadis yang suruh kita ziarah pun. Tapi orang Islam nggak bisa lepas begitu cintanya sama Nabi. Pasti ke Madinah. Coba tanya, presiden apa yang datang ke Mekah pasti ke Madinah. Dan nggak pernah salat 40. Kalau 40 berarti untuk berapa? 8 hari. Nggak ada pemerintahan, semuanya di sana 8 hari. Maka 2 hari di sana sudah pulang. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah jelas keberadaannya. Nabi yang dicintai oleh umatnya. Beliau pun sangat cinta terhadap umatnya. Jadi Nabi itu sebelum mati nggak pernah beliau pada pesan lain, selalu mengatakan ummati, 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 umatku, umatku. Di hari kiamat Nabi nanti juga bilang umatku, umatku, mana umatku. Begitu sayangnya kepada kita. Maka balasannya kita harus selalu mengucapkan salawat dan taslim pada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salla alayya marra sallallahu alaihi biha asharan. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Jadi siapa yang butuh salat apa Nabi?
Tidak, maaf Bapak, kita yang butuh salawat pada Nabi. Malaikat pun itu salawat pada Nabi. Berapa jumlah malaikat? Seperti rumput nanti Lailatul Qadar itu turun seperti itu. Maka kata Nabi, ada orang khusus malaikat yang diutus oleh Allah. Setiap dia mengucapkan salawat, dia sampaikan sama Nabi Muhammad SAW. Bapak ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian apa kata Nabi? Wa tuqimus shalah. Kamu menegakkan salat. Salat adalah rukun yang paling tinggi daripada rukun Islam. Kalau kita perhatikan tentang hadis yang berbicara tentang rukun Islam, ada yang terakhir itu bukan haji. Hadis Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Nabi ke Yaman. Yang terakhir itu adalah zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim, ya urutannya gitu loh. Ada hadis yang terakhir adalah puasa. Ada hadis bunyal Islam itu puasa yang terakhir. Tapi orang Indonesia paling hafal kalau ditanya, apa itu rukun Islam? Hadis yang saya baca ini tadi, yaitu pasti haji yang terakhir. Kenapa? Karena orang Indonesia adalah orang yang paling susah naik haji. Maka hanya orang Indonesia saja yang punya gelar haji. Orang Mekah kalau dipanggil haji itu sama dengan kita panggil tukang batu. Kalau di Jawa kita bilang kang. Kang itu orang rendahan gitu loh. Marah dia kalau kita panggil haji. Kalau orang Indonesia dipanggil haji kan bangga. Kenapa? Karena dulu itu kalau nggak punya tanah berapa hektar, orang Betawi kalau nggak punya tanah 1 hektar nggak bisa haji zaman dulu. Kan begitu. Makanya gelar haji itu, kalau di NTB, di tempat saya di NTB di Lombok, haji itu pasti pakai peci putih. Dan di sana ada hukum adat. Kalau sudah pakai peci putih, itu nggak pakai helm. Kalau ada polisi yang menilang dia, mana helm katanya? Pak polisi katanya, berapa harga helm? 250.000 masa nggak beli? Ini 35 juta ini Pak Haji. Pak polisi kata, begitu anak. Jadi orang Indonesia mahal itu. Apalagi sekarang Pak, di Jawa Tengah itu yang daftar hari ini, nanti tahun kena gilirannya sekitar 2020 berapa lah. 15 tahun. Ada teman saya umur 60 tahun baru daftar kemarin. Saya bilang, mudah-mudahan kamu masih hidup 15 tahun yang akan datang. Begitu susahnya haji orang Indonesia. Bapak ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Jadi yang kedua adalah salat. Salat itu adalah merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sarana kita berhubungan dengan Allah. Diwajibkan oleh Allah pada malam yang mulia, di tempat yang paling tinggi. Tuhan yang kita sembah Allah itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita bayangkan kayak apa, tidak bisa mengajak kita bicara, tapi dengar apa yang kita bicarakan. Allah tidak bisa kita dengar bicara. Hanya 2 nabi yang diajak bicara oleh Allah. Satu adalah Nabi Musa, kedua adalah Nabi kita ketika menerima salat 5 waktu sehari semalam. Salat 5 waktu sehari semalam adalah rahmat Allah, maaf Bapak Ibu. Nabi bilang as-salawatul khamsi wal jum'ati ila jum'ati wa ramadan ila ramadan kafaratun ma bainahunna. Apa kata Nabi? Salat 5 waktu sehari dan semalam itu ampunan. 5 hari itu setiap salat dari salat ampunan bagi dosa-dosa kami. Bahkan Nabi bilang, masalus salawatil khamsi, salat 5 waktu itu seperti ada sungai mengalir di depan rumah kamu. Tiap hari kamu mandi 5 kali. Apa ada kotoran kata Nabi? Apa kata sahabat? Tentu tidak ada ya Rasulullah. Saya maaf selama di Australia ini, di Sydney ini sudah 4 hari saya hanya sekali saya mandi. Karena apa? Nggak butuh saya mandi, sudah bersih di sini, nggak ada keringat, nggak ada apa. Coba kalau saya di Jawa, pasti harus mandi. Kalau nggak ketiak, wah nggak sanggup istri kita cium ketiak kita, karena lembab, bau dan seterusnya. Jadi gitulah. Jadi begitu rahmat Allah. Karena kita ini pasti berdosa. Kemudian salat Jumat ke Jumat ampunan bagi dosa. Puasa adalah ampun bagi dosa kita. Satu puasa dari puasa-puasa yang lain. Itu ada harian, ada mingguan, dan ada tahunan. Ada lagi umrah. Jadi itulah rahmat Allah. Jadi salat itu adalah merupakan rahmat Allah. Maka apa hikmahnya salat?
Setiap kita salat 5 waktu itu sama dengan kita salat 50 kali. Kedua, salat itu adalah merupakan sarana Allah memudahkan rezeki kita. Wa'mur ahlaka bistabir wastabir alaih la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Jadi apa katanya? Taat, selalulah kamu menasihat anak-anakmu. Sehatlah teman-teman untuk salat. Saya beri kamu rezeki. Saya akan kamu beri rezeki. Jadi begitu pentingnya salat, maaf, tiang agama. Dimanapun pesan Nabi adalah as-salatu as-salat dan pembantunya. Pembantu-pembantu. Salat itu ada 2 macam. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Sunnah dan wajib itu, bukan sunnah itu artinya boleh kita tinggalkan. Kalau tinggalkan, tidak begitu. Salat dan wajib itu sebenarnya motivasinya sama. Kalau bisa salat sunat, apa katanya Nabi? Barang siapa yang salat sunnah itu 12 rakaat selain salat wajib, akan dibangun real estate oleh Allah di hari kiamat nanti. Dibikin rumah. Jadi kalau penjenengan di sini mungkin kalau dapat rumah harus kredit, harus segala macam. Di akhirat nanti kreditnya adalah salat rawatib. 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, itu yang paling penting. Kemudian 2 rakaat setelah habis maghrib, 2 rakaat sebelum apa namanya itu? Sebelum asar, sebelum duhur, sebelum sajadah duhur. Ada yang mengatakan 4 sebelum duhur, 2 rakaat enggak ada sebelum asar. Ada yang mengatakan itu. Yang 2 rakaat. Jadi motivasi kita sama. Kemudian ada namanya sunnah muakkadah itu. Itu apa sunnah? Yaitu itu. Di antara salat duha. Kemudian salat apa lagi? Salat ini, qiyamul lail ini. Kemudian yang terakhir adalah salat witir. Ini adalah namanya sunnah muakkadah. Sunnah yang dekat dengan wajib. Kemudian Nabi bilang apa? Kemudian kamu puasa, kemudian kamu tuqimuz zakat, waktu mengeluarkan zakat. Tidak ada orang miskin karena zakat, Bapak-bapak. Insya Allah berkah. Ini keyakinan kita. Kalau agama lain itu ada orang yang berpegang pada agama dan dia sukses, kenapa kita tidak? Kemudian apa kata Nabi berikutnya adalah kamu haji. Kemudian kamu puasa pada bulan Ramadan. Puasa itu tidak ada puasa diwajibkan oleh Allah 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Setelah itu adalah sunnah. 3 hari setiap 1 bulan. Kemudian Senin Kamis. Kemudian puasa Daud. Kemudian tidak ada puasa tiap hari. Puasa Daud pun tidak boleh kita kerjakan sepanjang hayat kita. Harus berhenti berapa hari baru dikerjakan. Allah tidak mensyariatkan kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah. Ini Mas siapa namanya? Sudah Koki meringatkan saya. Maka mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan disajikan tauhid oleh Ustaz Sarifudin, yang mana kalau saya mengambil satu kesimpulan adalah ini lagi bagaimana tingkah laku kita, karena kita kan sebagai orang yang muslim, berarti tingkah laku kita itu adaptasi ke Islam, artinya di mana Islam itu sendiri juga adalah rahmatan lil alamin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi pola tingkah laku kita selama kita hidup, di mana diharapkan kita selalu melihat contoh kita, di mana Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik yang kita punya, yang mana memang Allah turunkan untuk kita semua. Jadi Bapak, Ibu-ibu, siapa yang ingin bertanya kepada Ustaz Sarifudin, disilakan, kami persilakan. Mungkin coba kita lihat 3 pertanyaan dulu. Siapa yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya. Ya, yang pertama Pak Narto, ada lagi. Pak Janaim, ada satu lagi. Mungkin dari ibu-ibu silakan. Tidak harus di tema, Bu. Apa sajalah. Ya, atau boleh Ustaz sudah menginfokan apa aja yang ibu-ibu punya kendala atau ingin ditanyakan. Ya, silakan. Yang penting ditanyakan. Yang penting bermasalahnya dalam masa Islam. Jangan tanya saya tentang sepak bola, saya nggak pernah lihat sepak bola saya. Silakan. Kalau belum ada mungkin saya jawab dulu Ustaz ya. Yang 2 ini. Ya, silakan. Sama itu. Oh, enggak. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja tentang sholat Ustaz. Kalau sholat wajib itu, sholat fardu, kita melakukan sholat fardu itu kan susah sekali Ustaz untuk khusyuknya ya.
Kemarin ada dengar dari Ustadz juga. Jadi untuk menyempurnakan sholat fardu kita itu kita dianjurkan melakukan sholat sunnah. Tapi kondisi begini Ustaz, kalau untuk sholat sunnah muakkadah itu, kadang di kondisi di Australia ini kita bekerja saat duhur sama asar itu sangat susah sekali untuk melakukan sholat sunnah. Nah, jadi bisa nggak itu kita ganti dengan waktu yang lain? Jadi waktu sholat sebelum fardu duhur sama fardu asar itu kita pindahkan ke yang lain. Itu sama nilainya apa tidak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz ada unsur ke Syiah. Saya ingin menanyakan Syiah itu sebenarnya itu agama sesat atau tidak? Karena yang saya dengar walaupun dikatakan ya Ali itu adalah wali Allah, tapi dia menghina atau mencerca sholat yang masuk Islam. Misalnya Abu Bakar atau Umar Bagus. Itu aja Ustaz kali ya. Mau atau mau pakai ini silakan. Terima kasih Pak Narto ya dari Jawa Timur. Ya, memang Surabaya. Padang. Jadi begini Pak Narto, memang Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendahkan kamu itu kemudahan, tidak Allah menginginkan engkau itu susah. Jadi semua ada solusinya. Kalau penjenengan tidak bisa salat karena kerjaan, hanya diizinkan untuk salat saja, itu kadang-kadang penjenengan boleh menjamak salat. Bahkan namanya safar itu ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan cuma 3 hari, ada yang mengatakan 1 bulan. Karena Nabi ketika di Mekah, Nabi itu Fatuh Mekah, selama Nabi di Mekah itu jamak salat. Bahkan ada yang mengatakan selama dia niat pulang ke negerinya, itu dia boleh menjamak salat. Kemudian bagaimana? Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu pernah menjamak salat, tidak ada hujan, tidak ada matar, tidak safar. Kadang-kadang, tapi jangan sering-sering. Kemudian bagaimana rawatib tidak kita bisa kerjakan? Ya nggak usah kerjakan. Kerjakan pada hari-hari libur. Ketika hari Minggu penjenengan libur, ya kerjakan itu. Ketika penjenengan hari Sabtu libur atau ada hari libur diberi perusahaan, usahakan salat rawatib dan salat wajib itu sebelumnya salatlah penjenengan rawatib. Ya, jadi tidak harus karena itu memang sunnah. Tapi motivasi Bapak itu harus ada ke sana. Nantilah kalau saya pas hari Minggu saya akan salat rawatib. Jangan sama sekali dilupakan. Itu dirapel ya. Jadi nanti salat rawatib hari Sabtu, hari Minggu, waktu libur, atau ada hari-hari penjenengan diberi libur oleh perusahaan tempat kerja. Itu Pak ya. Saya melihat di di masjid Al-Hijrah itu, saya sering duha itu, banyak supir-supir taksi orang Bangladesh, orang Turki datang salat duha. 2 rakaat langsung pergi dia. Begitu juga salat subuh walaupun telat, kadang kami sudah salam dia datang. Dia baru salat, kemudian langsung enggak wirid, langsung dia kerja. Ya memanglah. Yang penting ada keinginan Karena kondisi. Itu Pak ya. Terima kasih. Kemudian Syiah ini memang ada macam Syiah. Ada namanya Ghurabiyah. Itu yang sepakat orang Islam itu mengatakan itu sesat. Karena mereka mengatakan Nabi Muhammad dan Ali itu seperti 2 gagak. Sama warnanya, sama bentuknya. Seharusnya wahyu itu turun pada Ali. Tapi malaikat keliru katanya. Saking miripnya justru dituju pada Muhammad. Ini mereka itu sudah menyimpang. Kalau Syiah Imamiyah itu sama dengan kita. Cuman masalah kepemimpinan khalifah itu saja. Mereka mengatakan bahwa yang harusnya khalifah itu adalah ahli bait, yaitu Nabi Muhammad, yaitu Ali dan keluarganya. Hasan Husain ada 12 imam itu semuanya dari keturunan Nabi.
Mereka tidak mengakui Abu Bakar dan Umar dan Utsman tidak diakui seperti itu. Walaupun demikian, mereka tetap mengakui Nabi salat 5 waktu sehari menghadap kiblat. Quran juga Qurannya, cuman hadisnya beda. Kalau mereka tidak menerima hadis Sahih Bukhari itu kecuali yang dari Ali. Nah, sedangkan yang dari Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah terbanyak, mereka nggak mau terima. Segala itu saja, kurus saja. Ya, gitu Pak ya. Nah, adapun kenapa terjadi ketegangan antara Syiah dan Sunni sampai hari ini? Itu lebih didominasi dengan kepentingan politik. Bapak di Irak sana itu hampir sama imbang. Hampir sama jumlahnya. Maka sekarang presiden yang sekarang kan orang Syiah. Maka terjadilah. Dulu presiden dulu yang diguling itu, yang mati itu, yang digantung itu. Ya itu kan orang Sunni. Dia hancur, orang Syiah dihancurkan oleh dia. Tidak ada, lebih dekat pada politik saja. Itu Pak ya. Syiah itu ada macamnya, ada Syiah Durus di Lebanon itu sudah nggak Islam itu. Itu hajinya tidak ke Mekah, hajinya ke pegunungan Himalaya. Yang ketuanya adalah Walid Jumblat yang ada di Lebanon itu. Itu bukan lagi. Begitu juga dengan Aga Khan Ismailiyah. Itu sudah nggak dianggap itu Islam. Sebab mereka sudah lebih cenderung pada filsafat. Jadi itu menurut akidah kita. Walaupun demikian, kita tetap menghargai dia, kita menghormati keyakinan beliau. Tidak ada perintah untuk kita membunuh mereka, kan gitu ya? Ya, disitulah kita. Jadi kondisi sekarang itu harusnya mereka begitu, dan mereka pun tidak mendakwakan kepada kita agama, keyakinan mereka. Terima kasih. Mungkin masih ada 5 menit lagi. Oke. Jadi ya. Siapa yang ingin bertanya sudah siap-siap ya, nanti akan lebih cepat waktunya. Bertanya? Sudah dia tidak berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan, ini bulan Ramadan ini benar-benar istimewa. Karena syahrul Ramadan, syahrul Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan, dan dalam pemahaman kita semua bahwa dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini, kita harus memanfaatkan sebanyak-banyaknya dengan doa, zikir, semua untuk pendekatan dengan Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan saya begini Pak Ustadz, karena di Indonesia sendiri, berapa yang sekarang ya, tapi yang terakhir di Indonesia masih seperti itu. Kita banyak mengadakan pengajian dan lain sebagainya, tapi terus terang aja dalam kehidupan saya sendiri, waktu masih muda-muda dulu, memang kita diajarkan mengaji, belajar mengaji, belajar itu, tapi kita tidak banyak ada yang membimbing untuk mempelajari makna dan kemanfaatan mengenal lebih dalam, apalagi mengenai fikih dan semua itu kita tidak banyak diajarkan. Nah, terutama dalam pengajian-pengajian itu juga berbeda-beda. Jadi ada yang hanya datang saja yakin, kemudian kita baca Al-Quran, kemudian kita sulam, makan salam. Jadi saya merasakan sampai di sini dalam usia seperti ini, saya banyak sekali tertinggal yang seperti pemahaman yang untuk menghafal satu surat aja kayaknya susah gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengejarnya ini, kan kita rasanya nggak terkejar-kejar gitu Pak Ustaz. Jadi saya merasa dengan usia ini saya tidak bisa mengejar-kejar jalan yang dulu-dulu. Gitu. Apakah dalam hal ini bagaimana pemahaman atau tanggapan dari Pak Ustaz? Apakah kalau saya tidak mampu untuk mengejarnya, itu saya sudah dipanggil sama Allah untuk menghafal, saya belum belajar mempelajari hafalan banyak-banyak, belum banyak mungkin pemahamannya pun, dan pemahamannya insya Allah sudah sedikit-sedikit begitu. Apa pertimbangannya Pak Ustaz pemahaman dari itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, pertanyaan Ibu sangat baik. Ada lagi biar cepat, biar kalau nggak ada mungkin Pak. Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada bisa langsung dijawab ya. Terima kasih Bu, bagus sekali pertanyaannya. Berarti Ibu itu merenungkan, membaca tentang dirinya Ibu.
Jadi kata iqra itu, iqra'lah, bacalah dirimu, baca kitab, baca apa kan gitu Bu. Berarti ibu itu membaca tentang dirinya. Ada keinginan ibu untuk fastabiqul khairat. Ya tadi memang begitu Bu. Jadi manusia itu ada macam-macam. Ada orang yang bisa belajar dengan baik, ada orang yang tidak bisa belajar dengan baik. Ada orang yang diberi kecerdasan oleh Allah, ada yang tidak. Kita akuin gitu. Manusia itu tidak sama. Jadi apa yang menjadi ketinggalan, merasa ibu ketinggalan, gak usah disesalin Bu. Banyak caranya untuk mengajarnya. Ibu kalau bisa, masa tua ini coba baca Quran setiap hari Bu. Kalau bulan Ramadan itu paling tidak 1 juz saja. Karena Nabi bilang gini, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil qirabil barara. Walladzina yaqra'una al-Quran wa yatata'ta' fi wasaq lahu ajran. Kata Nabi, orang yang lancar membaca Quran akan ditempatkan bersama para nabi dan rasul pada hari kiamat. Orang yang kurang lancar, setiap 1 huruf diberi 2 pahala oleh Allah. Kalau bulan puasa, itu semua dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Maka Nabi bilang, man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqul alif lam mim harf, lakin alif harf lam harf mim harf. Kata Nabi, barang siapa yang baca 1 huruf daripada Al-Quran diberi 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf kata Nabi, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu 17 huruf, berarti 170 kali 700, berarti apa? 17 berarti 170. Bulan puasa setiap hurufnya itu 70 menjadi 700 kali lipat. Enggak ada penyesalan Ibu. Silakan Ibu baca Quran. Kalau tidak mampu 1 juz, berapapun silakan. Maka di antara ciri rumah orang Islam itu, maaf Ibu, usahakan pulang kerja. Maaf saya tidak tahu jam kerjanya. Kalau di Indonesia kan jelas kita pegawai. Jam 5 itu, jam 6, jam habis maghrib itu, kecuali di Jakarta, pasti kita di rumah. Usahakan baca Quran di rumah. Walaupun itu 1 ruku yang ada begini itu loh. Usahakan tiap hari Bu. Kan Nabi bilang, nawiru buyutakum bis salati wa qiraatul Quran. Berilah cahaya rumah kamu dengan baca Quran dan salat. Nah, jadi tidak harus disesali itu Ibu. Banyak kesempatan untuk Ibu, bahkan dengan keinginan Ibu yang begitu kuat, insya Allah Allah akan memberi pahala yang lebih baik walaupun di luar puasa nanti. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit Bu. Mudah-mudahan juga di sini kan saat ini sudah bergema yang namanya odos. Mudah-mudahan buat bapak-bapak, ibu-ibu yang belum yang ikut bergabung dengan tim odos, bisa aja bikin gabungan, terserah. Mau 1 ain, 1 kelompok, mau setengah juz, mau 1 surat, terserah. Tapi jelas di mana-mana saat ini sedang menggema apa yang namanya order one day one juz. Artinya silakan buat bapak ibu yang belum bergabung atau yang sudah bergabung, silakan tetap artinya tetap istiqomah, tetap dijaga. Apalagi tadi Ustaz sudah mengasih kesimpulan bahwasanya bahwa kalau bisa kita setiap hari di antara sholat wajib atau sedang menunggu waktu-waktu sholat wajib, kita bisa membaca Al-Quran, terserah mau 1 surat, setengah surat, atau 1 ain, 2 ain, terserah, whatever, tergantung kemampuan dan keinginan masing-masing. Ya Ustaz ya. Saya rasa gitu aja. Mudah-mudahan buat kita semua ini adalah suatu pencerahan di mana tentang perilaku kita secara pribadi. Kalau bisa kita selalu tetap going, artinya tetap selalu membuat kebaikan terhadap mungkin tetangga kita di mana kita tinggal di Australia, di mana dunia adalah kita sedang dengan kondisi minoritas. Mudah-mudahan dengan kondisi tetangga kita bisa jaga bagaimana kita yang Islami, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi saya rasa saya cukupi saja malam ini dengan tausiah dengan Ustaz Arifudin. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ketemu lagi Ustaz ya di lain hari, misalnya di dalam bulan puasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.